أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qul, katakanlah ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang mereka melampaui, ala anfusim, atas diri mereka sendiri, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa mir rahmatillah, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfirudz dzunuba, dia mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwal ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.
Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Perhatikan sebuah ilustrasi berikut. Sandi anak manja dan dimanja. Sandi mengeluh kepada ayahnya karena tugas dari gurunya dirasakannya sulit. Ayah, bantu saya mengerjakan tugas ini. Sandi meminta bantuan ayahnya. Iya, sini ayah bantu Sandi. Ayahnya segera mengabulkan permintaan Sandi. Tidak kali ini saja, keluh kesah Sandi terdengar hampir tiap hari. Ayah dan ibunya amat menyayanginya karena dia anak tunggal. Oleh karenanya semua permintaan Sandi dipenuhi oleh orang tuanya. Kasih sayang orang tuanya boleh dikatakan melebihi batas wajar. Pembantu di rumahnya juga ikut membantu Sandi dalam menyiapkan peralatan sekolahnya. Ia tidak pernah mengalami kesulitan apapun, termasuk keuangan. Alat tulis, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya sudah disiapkan pembantunya tiap pagi. Ia tinggal berangkat ke sekolah tanpa perlu repot ini dan itu. Ke sekolah pun ia diantar jemput oleh sopir pribadinya. Sandi juga sama sekali tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaiannya, termasuk seragam sekolah, sebab semuanya dikerjakan oleh pembantunya. Suatu ketika, perusahaan milik orang tua Sandi mengalami kebangkrutan karena krisis ekonomi global. Kini mereka bukan lagi keluarga kaya. Hidup mereka seadanya dan sangat jauh berubah. Sandi yang terbiasa hidup serba enak, serba mudah, kini merasa sangat tertekan. Ia sering termenung seperti orang gelisah karena permintaannya sulit dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tuanya menyesal karena telah mendidik Sandi dengan cara tidak tepat. Sejak kecil mereka memanjakan Sandi. Mereka tidak mengira kejadiannya akan seperti ini. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya
maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ada kisah menarik dalam hadis yang berkaitan dengan tawakal. Zaman dahulu sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan orang yang terkena penyakit kusta. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam piring bersama beliau. Rasul bermaksud mengajak orang itu makan sepiring bersama. Kemudian beliau bersabda, makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau bismillahirrahmanirrahim. Thiqah, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh rasa tawakal padanya.